Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kerana kita dapat bersama-sama beribadah secara atas talian. Marilah kita teruskan buat persiapan hati kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan membawa pujian bagi-Mu. Dengan satu suara kami nyanyikan sorak kemenangan.
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita telah menderita, karena kita telah disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita telah menderita, karena kita telah disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Doa hari ini, Adventus yang keempat, bersama-sama. Bapa Syurgawi, Engkau memilih perawan Maria, penuh rahmat, menjadi ibu kepada Tuhan dan penyelamat kami. Penuhi kami dengan anugerah-Mu, supaya dalam semua perkara kami menerima kehendak-Mu yang kudus dan bersama Dia bersyukur dalam keselamatan-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ke 20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera syurga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke syurga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah kerana segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah Injil Kristus. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat Tuhan. Tidak kira mereka yang berada di CCL ataupun JKB, kiranya kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kamu semua dimanapun kalian berada. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi, maka kita akan menyambut perayaan Natal. Tidak salah untuk saya mengucapkan lebih awal selamat hari Natal dan tahun baru untuk semua. Walau bagaimanapun, kita masih meneruskan topik khotbah tentang karakter Natal. Suatu topik yang mengisahkan tentang mereka yang terlibat semasa kelahiran Yesus. Kita telah mendengar khotbah tentang para malaikat, tentang Yusuf, tentang Maria, dan Raja Herodes. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari para gembala. Siapakah para gembala sebenarnya? Bagaimanakah cara pandang Alkitab, sudut pandang Alkitab terhadap para gembala pada masa dahulu? Pekerjaan gembala bukanlah suatu pekerjaan yang terpandang di Palestina pada masa kehidupan Yesus. Secara umumnya mereka bukanlah orang yang berpendidikan. Mereka terbiasa dengan kehidupan dan kerja yang berat. Dari segi aspek pengadilan, suara mereka selalunya tidak didengar, apalagi untuk menjadi saksi. Dari segi aspek sosial, mereka bukanlah orang yang berpengaruh. Di dalam carta kehidupan, status mereka, maksud saya status para gembala berada di bawah. Tetapi anehnya dan uniknya, berita Natal disampaikan pertama kali kepada mereka. Mengapa? Ini yang kita mau lihat bersama, ini yang kita mau belajar bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, ini menandakan suatu kerendahan hati. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8, saya bacakan di sini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sekalipun para gembala adalah orang yang hina di mata manusia, namun Allah memakai mereka menjadi pembawa kabar baik semasa kelahiran Yesus. Sekalipun suara mereka tidak didengar oleh kebanyakan orang, tetapi Allah memakai mereka untuk memberitakan Injil tentang kesukaan dunia pada masa itu. Kehidupan Yesus mewakili atau menggambarkan tentang kehidupan gembala yang rendah hati. Yesus lahir melalui perawan Maria pada masa itu dan bertunangan dengan Yusuf. Siapa Yusuf? Hanya seorang tukang kayu. Semasa dilahirkan, Yesus bukan berada di tempat yang selesa. Yesus bukan berada di tempat yang mewah. Alkitab mencatatkan bahwa Yesus lahir di palungan. Palungan adalah tempat kandang hewan peliharaan. Sehingga firman Tuhan bilang, kerana tiada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Semasa Yesus memasuki Yerusalem pada saat-saat kematiannya ataupun penyalibannya, dia tidak menunggang kuda. Sebaliknya menunggang keldai. Itu pun keldai yang dipinjam. Dan sampai Yesus disalibkan pun, sehingga dia dikubur, Yesus dikebumikan di makam yang dipinjam. Apa yang kita dapat belajar sebagai aplikasinya?
Kalau para gembala boleh dipakai oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita, kita juga boleh dipakai oleh Allah. Apakah Anda merasa diri Anda tidak mampu untuk bersaksi? Apakah kita rasa tidak cukup talenta untuk melayani Tuhan? Adakah kita merasa tidak cukup berpendidikan untuk menjadi saksi tentang berita Injil? Jika para gembala yang dikatakan hina, dipandang rendah untuk melakukannya, namun mereka boleh melakukannya, apalagi kita. Kita juga boleh menjadi pemberita kasih Natal, biarpun sederhananya hidup kita. Yang kedua, ini menandakan suatu pengorbanan. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Hari raya roti tidak beragi adalah peringatan penting dalam tradisi bangsa Israel. Biasanya mereka merayakannya dengan menyembelih domba dan makan bersama dalam perjamuan Paskah. Pada masa perayaan itu, mereka akan mengenang peristiwa di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti mana yang kita dengar di dalam poin pertama sebentar tadi, bahwa gembala adalah gambaran kepada Yesus. Nah, kita melihat bersama, apakah perkara yang sinonim dengan seorang gembala? Sudah pastinya domba ataupun anak domba. Di dalam agama Yahudi, anak domba biasanya dipakai sebagai korban kepada Allah. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai anak domba Allah, atau domba yang dikorbankan kepada Allah. Sebab itu firman Tuhan ada mengatakan bahwa kita bukannya ditebus dengan barang yang fana. Kita bukannya ditebus dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Itulah cara manusia ditebus daripada dosanya. Simbol anak domba ini menerapkan tentang Yesus Kristus yang sabar, yang lemah lembut, yang suci, yang merendahkan hati, dan penuh dengan pengorbanan. Maka domba seringkali menjadi gambaran yang tepat untuk Yesus Kristus yang akan dimuliakan melalui kematiannya. Kita melihat bahwa Yesus adalah bayi yang berada di buayan semasa dilahirkan di palungan, tetapi hinggalah ke salib. Bukankah itu menandakan, menunjukkan Yesus di dalam kerendahan hatinya? Mari kita lihat bersama di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 hingga ke 8. Saya bacakan di sini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan atau penutup, apakah yang kita belajar di musim Adventus ini dari cerita para gembala? Yang kita dapat belajar bersama-sama ialah bersedia dengan respon Anda. Coba kita lihat petikan ini di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Perhatikan perkataan ini. Mereka cepat-cepat. Mereka ataupun yang dimaksudkan di sini para gembala bergegas. Mereka kelang kabut.
Itulah respon mereka. Apakah signifikannya bagi kita? Apakah yang pentingnya bagi kita? Apakah teladan atau contoh yang kita dapat belajar di sini? Musim ini adalah masa untuk mencari Yesus. Musim ini adalah musim di mana kita terus mendekat kepada Yesus. Inilah respon tepat dan inilah respon iman terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Inilah yang kita dapat belajar bersama-sama tentang cerita kelahiran Natal melalui para gembala, yaitu kerendahan hati dan juga pengorbanan. Firman Tuhan sampai di sini, khotbah sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu, Kau datang ke dunia, dan kerana cinta, haleluya. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang menyembah, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia,
Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Okey, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang adalah masa untuk kita berdoa. Pertama sekali kita mau berdoa untuk dunia. Kita mau berdoa untuk pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa semasa berita baik ataupun Injil ini dikabarkan ke seluruh dunia di dalam perayaan Christmas ini. Kita juga mau berdoa supaya ramai orang yang akan mengalami sukacita atas kelahiran Yesus dan juga hadiratnya. Dan kedua, kita mau berdoa untuk gereja. Kita mau berdoa supaya melalui acara Christmas ini, khususnya kebaktian Christmas, supaya ramai orang yang akan bertemu dengan Yesus dan juga menyembah Dia. Dan seterusnya kita akan berdoa untuk diri sendiri. Kita mau berdoa supaya dalam perayaan Christmas ini, seperti para gembala, kita juga akan terdorong untuk memberikan yang terbaik dan juga memberitakan tentang Yesus Kristus. Okey, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di syurga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Engkau dalam kehidupan kami, kerana pada sebentar lagi Bapa, dalam bulan ini kami akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, iaitu kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dan juga penembus kami daripada dosa-dosa kami. Oleh itu Bapa, kami mau berdoa supaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap pribadi anak-anak Engkau yang setia, supaya mereka juga akan dapat memberitakan berita baik ini kepada teman-teman mereka ataupun orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan Bapa, kami juga mau berdoa supaya berita baik ini dapat disebarkan ataupun dapat dikabarkan kepada mereka yang di luar sana yang masih belum mengenal siapakah Tuhan, siapakah juru selamat manusia. Oleh itu Bapa, kami mau berdoa supaya ada sukacita di masa kami menyambut kelahiran Yesus Kristus ini, ya Tuhan Yesus. Dan Bapa, biarlah Tuhan sukacita kami dipenuhi, biarlah Tuhan kami bersukacita di dalam kasih karunia Engkau dan juga bersukacita kerana keselamatan yang sudah kami terima, kerana kasih anugerah Engkau yang Engkau sudah curahkan untuk kami semua. Bapa, kami juga mau terus berdoa untuk gereja, kami mau berdoa untuk kebaktian Christmas yang akan dijalankan di kebanyakan gereja, baik itu secara online ataupun itu secara fizikal, pertemuan secara fizikal. Kami mau berdoa Tuhan supaya melalui kebaktian Christmas ini, ramai mereka di luar sana yang tidak tahu apa itu Christmas, yang tidak kenal siapakah itu Yesus, melalui perayaan Christmas ini yang diadakan di setiap gereja, baik secara online, baik secara pertemuan dalam gereja. Bapa, kami mau berdoa supaya berita baik ini ataupun tentang Yesus ini juga akan dapat disampaikan kepada mereka, supaya mereka juga akan tahu dan mereka akan juga mempunyai pengharapan di dalam diri mereka, dalam hidup mereka, supaya Tuhan, mereka juga mempunyai sukacita di dalam hidup mereka. Dan Bapa, kami bersyukur melihat penuaian-penuaian yang terjadi di seluruh dunia sepanjang tahun ini, ya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersukacita kerana ada ramai di antara mereka yang sebelum ini tidak mengenal Engkau dan mereka mengenal Engkau dan sekarang mereka menjadi pengikut Engkau. Dan Bapa, kami mau berdoa supaya lewat daripada persekutuan ataupun ibadah Christmas ini, lebih ramai lagi yang akan berkesempatan untuk mengenal Engkau lewat daripada kebaktian, lewat daripada ibadah, lewat daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam setiap gereja-gereja yang merayakan ataupun yang menyambut ataupun yang mengadakan perayaan Christmas ini, Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami berdoa supaya biarlah Tuhan nama Engkau dipermuliakan. Dan Bapa, kami juga mau berdoa untuk diri kami sendiri.
Kami mau supaya kami juga seperti para gembala yang diceritakan, supaya kami dapat terdorong untuk memberikan yang terbaik, pemberian kami yang terbaik, dan juga dapat memberitakan tentang Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sempena perayaan Christmas ini, sempena kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, biarlah Tuhan masa ini adalah masa untuk kami berkongsi berita baik, masa untuk kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk berkongsi berkat, baik itu berkat rohani, baik itu berkat fizikal dan juga sebagainya, supaya Tuhan berkat ini bukan kami saja yang menerimanya, tapi orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Engkau, biarlah Tuhan Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita, Yesus Kristus, bersama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk belayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sila berdiri sekarang. Kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat JKB. Tidak salah untuk gereja mengucapkan lebih awal Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Gereja sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti persekutuan atas talian kita. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Kebaktian atas talian. Ibadah gereja secara atas talian akan diteruskan, kecuali pada 25 hari bulan Desember nanti, JKB akan membuat kebaktian secara langsung dari gereja tetapi tanpa kehadiran jemaat. Hanya mereka yang melayani saja datang ke gereja. Perayaan Christmas. Sel kanak-kanak JKB akan mengadakan perayaan Christmas secara atas talian pada 26 hari bulan Desember, Sabtu, menerusi YouTube. Manakala perayaan Christmas untuk sel muda-mudi ialah pada 22 hari bulan, Selasa jam 7.30 malam di gereja. Persekutuan doa.
Persekutuan doa atas talian pada minggu hadapan ditangguhkan bagi memberi ruangan kepada persiapan Natal kita. Pelayanan Caroling Maya. Gereja menetapkan 21 Desember hari Isnin sebagai lawatan pelayanan caroling atas talian. Pautan ataupun link akan diberikan. Jemaat yang rindu dilayani melalui pelayanan ini bolehlah melihatnya setelah pautan diberikan. Tidak salah melihat video tersebut bersama keluarga dan menikmati hidangan makanan masing-masing di rumah setelah selesai menonton sebagai tanda kesyukuran. Masa persembahan. Penyembahan bukan hanya pada waktu kita menyanyi sambil mengangkat tangan dan menutup mata. Penyembahan yang paling mencabar adalah pemberian. Bermaksud pemberian adalah suatu tindakan penyembahan. Marilah kita memberi dengan kemurahan hati yang berlimpah-limpah sambil mengucap syukur. Pengumuman gereja sampai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, berkilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.